Halo guys, kenalin saya Supan Wijaya dengan NIM 545190015. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk nge-review kelompok pengantar otomasi industri. Di sini ada 4 kelompok, ada kelompok 4, 5, 6, dan 10. Nah, di sini saya akan nge-review mereka vlog secara umum dan dari review pembahasan materi. Nah, saya mau mulai dari kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 6. Nah, menurut saya untuk kelompok saya sendiri vlognya sudah baik, suara sudah terdengar dengan cukup jelas, dengan jernih. Namun pada vlog mereka tuh masih menggunakan frame ratio yang berbeda, masih terdapat frame rasionya itu tidak sama, sehingga menurut saya untuk kedepannya itu bisa lebih dirapikan, bisa lebih dihalusin dari frame ratio, sehingga dari keseluruhan video bisa lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ada review pembahasan materi. Di sini dari review pembahasan materi, kelompok mereka sudah menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga pendengar bisa mudah memahami. Dari kesimpulan juga mereka memberikan solusi, kelebihan dan kekurangan terhadap masalah yang mereka alami, sehingga menurut saya itu dapat memberikan informasi bagi pendengar. Nah, untuk kelompok mereka tapi tidak ada dijelaskan komponen pada mesin cuci itu sendiri, hanya disebutkan tombol-tombol pada mesin cuci dan mesin pengering, dan tidak dijelaskan juga latar belakang terhadap mesin otomasi itu sendiri. Menurut saya untuk kedepannya informasinya lebih ditambahkan terhadap mesin cuci dan mesin otomasi itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada kelompok 4. Untuk kelompok 4 vlognya juga sudah baik, transisi yang digunakan juga sudah baik, pergantian atas ini juga sudah halus. Namun menurut saya untuk vlog mereka terlalu banyak dan panjang scene pada di perjalanan atau di mobil, sehingga menurut saya untuk kedepannya itu bisa diperhatikan, bisa dipersingkat, dan waktunya itu bisa digunakan untuk pembahasan materi saja. Nah, untuk review pembahasan materinya untuk kelompok 4 di sini mereka menyampaikan banyak benda contoh otomasi lebih dari satu, sehingga itu bisa menambah pengetahuan penonton. Namun di situ juga memiliki kekurangan karena kelompok mereka ini menjelaskan banyak tapi itu tidak rinci pada contoh benda otomasinya. Nah, menurut saya lebih baik itu satu contoh benda otomasi tapi dijelaskan secara rinci dan detail. Nah, selanjutnya di sini juga mereka memberikan materi mengenai otomasi itu cukup jelas dan rinci, ada sejarah, definisi, dan latar belakang. Namun untuk latar belakang mesin contoh yang mereka berikan itu mereka tidak menjelaskan, sehingga menurut saya informasi yang mereka sampaikan itu sedikit kurang. Nah, selanjutnya di sini ada kelompok 5. Untuk kelompok 5 juga vlognya sudah baik, konsep yang mereka gunakan juga berbeda nih dari kelompok-kelompok lain, yaitu seperti berita. Nah, tapi mereka juga memiliki kekurangan, yaitu transisi yang mereka gunakan tuh masih kasar, perpindahan scene-nya masih terlihat ada yang terpatah-patah, sehingga untuk kedepannya bisa lebih diperhatikan. Nah, untuk review pembahasan materi mereka menjelaskan mengenai otomasi mereka dengan jelas, dengan mudah dipahami bahasanya, dan penjelasan juga disertai dengan contoh-contoh mesin dari produk sehingga dapat menambah pengetahuan pendengar. Namun pada kelompok mereka di sini penjelasan terhadap contoh mesinnya itu tuh tidak dijelaskan secara detail seperti step-stepnya, cara pengerjaannya gimana. Nah, untuk kedepannya mungkin bisa lebih ditambahkan pada step-step pada mesin otomasi tersebut. Nah, selanjutnya juga penjelasan mereka mengenai mesin contoh otomasi tidak berfokus pada satu produk dan melainkan banyak nih. Tapi menurut saya lebih baik satu produk tapi dijelaskan secara rinci dan secara detail. Nah, selanjutnya di sini juga ada kelompok 10. Untuk kelompok 10 di sini vlognya juga sudah cukup baik. Pembawaan vlognya juga sudah asik, tidak membosankan, memiliki nada yang tidak flat. Namun pada vlog mereka tuh masih terdapat pembicara yang tidak menggunakan pakaian yang sama, sehingga tuh kurang seragam dalam berpakaian. Menurut saya seperti itu tuh dapat lebih diperhatikan. Nah, selanjutnya juga ada review pembahasan materi. Dari review pembahasan materi mereka sudah menjelaskan secara rinci, ada sejarahnya muncul lahir mesin espresso. Nah, mereka juga menjelaskan nih jelas proses pembuatan kopi dari biji sampai menjadi bubuk. Nah, menurut saya itu sebuah kelebihan dari kelompok 10. Nah, tapi kelompok 10 ini tidak menjelaskan nih latar belakang otomasi dan tidak menjelaskan secara detail komponen-komponen pada mesin otomasi tersebut. Hanya disebutkan tombol-tombol ataupun komponen pada mesin kopi tersebut. Bisa juga menurut saya untuk solusi ke depan juga bisa ditambahkan terhadap komponen-komponen sehingga pendengar bisa lebih mendapat gambarannya seperti apa. Nah guys, tadi kalian sudah lihat dong review saya terhadap kelompok pengantar otomasi industri. Nah, sekarang waktunya untuk saya memberikan nilai. Untuk urutan ketiga di sini saya memberikan nilai sebesar 80 kepada kelompok 5. Dan urutan kedua di sini ada kelompok 4 yaitu sebesar 82.
Dan urutan yang pertama di sini saya berikan kepada kelompok 10, yaitu mendapatkan nilai sebesar 85. Nah, sekian dari review pengatur otomasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penggunaan kalimat terhadap review saya. Dan sampai jumpa.